Halo teman-teman, di video kali ini kita akan lanjut sharing-sharing seperti video-video saya yang sebelumnya. Jadi di video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana caranya melawan diri kita sendiri. Mengapa melawan diri kita sendiri, teman-teman? Karena teman-teman, seringkali kita berpikir hidup ini tentang sebuah pertandingan, hidup ini tentang sebuah kompetisi, hidup ini tentang bagaimana caranya mengalahkan orang lain. Tapi kita lupa teman-teman, bahwa sejatinya hidup ini adalah tentang kita melawan diri kita sendiri. Mengapa kita harus sadar teman-teman? Sebelum kita mengalahkan orang lain, kita harus benar-benar sadar untuk mengalahkan orang lain teman-teman. Kita butuh mengalahkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana mungkin teman-teman kita mengalahkan orang lain, tetapi kita belum beres mengalahkan diri kita sendiri? Bagaimana caranya melawan diri kita sendiri? Tentu hanya diri kita yang tahu teman-teman. Kelemahan-kelemahan apa yang kita miliki. Seperti halnya saya dulu teman-teman. Saya sangat sadar kelemahan-kelemahan ini yang harus saya perbaiki untuk dapat saya menang terhadap diri saya sendiri. Saya kasih contoh gambaran teman-teman. Ketika saya sadar bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana caranya mengalahkan diri sendiri, saya tulis beberapa apa kelemahan-kelemahan yang belum sempurna saya jalani. Saya ambil contoh, dulu saya sangat-sangat kesusahan bangun di jam 5 pagi teman-teman. Jadi saya memilih untuk melawan ini terlebih dahulu teman-teman. Tentu saja banyak kelemahan-kelemahan saya yang lain juga. Tapi saya memilih fokus melawan satu-satu dulu teman-teman. Jadi nggak mungkin saya bisa mengubah semua kelemahan-kelemahan saya. Jadi untuk saya bisa berubah teman-teman, saya memilih melawan satu demi satu dulu teman-teman. Saya memilih melawan bagaimana caranya saya bisa bangun konsisten di jam 5 pagi ini. Saya ingat sekali dulu teman-teman. Ketika saya mau bangun pagi, saya selalu membunyikan alarm. Dan saya selalu meletakkannya di dekat saya tidur. Tetapi kesalahannya adalah ketika alarm saya ini bunyi teman-teman, saya selalu mematikan alarm ini dan lanjut tidur. Nah, ketika saya mengetahui kelemahannya saya di sini, saya memilih ketika saya membunyikan alarm ini, saya memilih menaruh HP saya berjarak sekitar 2 atau 3 meter dari tempat saya tidur. Jadi ketika alarm ini bunyi, saya harus bangun teman-teman untuk mematikan HP ini. Saya membutuhkan melangkah sekitar 3 atau 4 langkah. Jadi ketika saya bangun mengambil HP ini, saya memutuskan langsung pergi ke kamar mandi. Karena hanya dengan air rasa ngantuk ini saya lawan. Dan hal ini terus saya ulang teman-teman. Setiap hari sampai hal ini menjadi kebiasaan. Dan alhamdulillah sampai saat ini hal itu sudah menjadi kebiasaan. Sampai detik ini saya selalu bangun di jam 5 pagi. Tentu saja ketika ini sudah berhasil, saya lanjut melawan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya. Nah, jadi untuk berubah teman-teman, terkadang kita harus fokus dulu terhadap area-area mana yang butuh kita ubah dulu. Jadi jangan berpikir ketika teman-teman mau berubah, teman-teman mau langsung mengubah semua kebiasaan teman-teman. Tentu itu akan sangat-sangat sulit teman-teman. Karena untuk berubah, kita harus belajar memenangkan hal-hal kecil dulu teman-teman. Kita harus belajar 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap dulu teman-teman. Tidak bisa kita langsung mengubah keseluruhan kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Jadi fokus saja teman-teman untuk
melawan hal-hal yang teman-teman ingin ubah terlebih dahulu. Usahakan teman-teman fokus ubah di satu titik itu dulu. Ketika satu titik itu udah berhasil teman-teman ubah, dan itu sudah menjadi kebiasaan, teman-teman harus fokuskan dulu di satu titik, bidik dulu satu yang mana teman-teman mau ubah. Saya ambil contoh, mungkin ketika teman-teman memiliki kebiasaan tidur larut malam, seringkali teman-teman begadang. Nah, usahakan fokus ubah itu dulu teman-teman. Ketika teman-teman fokus di satu tempat, cara ini akan lebih mudah teman-teman untuk mengubah hal tersebut.